Tika adalah gadis ceria yang menjadi pusat perhatian di sekolahnya. Dengan prestasi akademik yang gemilang, bakat seni yang luar biasa, dan banyak teman, hidupnya tampak sempurna. Keluarga yang hangat dan suportif juga menjadi pelengkap kebahagiaannya. Tika, kamu kenapa? Dari tadi kelihatan murung banget. Aku takut, Roni. Lihat deh, aku dapat komentar kayak gini di postinganku. Mereka iri sama kamu, Tika. Makanya mereka komentar kayak gitu. Aku gak kuat lagi, Roni. Kayaknya semua orang benci deh sama aku. Jangan bilang gitu, Tika. Mereka yang salah, bukan kamu. Aku selalu ada buat kamu. Enggak, Ron. Kayaknya mereka bener deh. Orang kayak aku gak berhak hidup ya, Ron. Kayaknya semua yang aku lakuin gak ada gunanya deh, Ron. Tika, aku tahu kamu lagi sedih sekarang. Tapi, Tik, masih ada hal-hal baru di luar sana yang masih kamu belum coba, dan masih banyak orang yang sayang dan peduli sama kamu. Kenapa kamu, Tik? Ini Nis, dia dapat hate comment dari followersnya. Halah, gitu aja baper. Itu konsekuensi kamu, Tik. Followersmu banyak. Ya jadi wajar lah kalau kamu dapat hate comment. Kamu kok gitu sih, Nis? Temennya lagi sedih, bukannya ditenangin. Lagian ya, kalau kamu pikir lagi, hate comment yang ada di postingan kamu tuh ada benernya loh. Biar kamu bisa lebih sadar diri dan sering bercermin. Aja kamu, Nis, jangan memperkeruh keadaan deh. Pernahkah kalian merasa sedih atau marah karena pesan di media sosial? Ya, itu mungkin saja cyberbullying. Cyberbullying itu seperti perundungan di dunia nyata, tetapi dilakukan secara online. Ada banyak bentuk cyberbullying, seperti trolling, atau hate speech, dan masih banyak lagi. Semua itu tentu membuat kita merasa tidak nyaman, takut, bahkan depresi. Lihatlah komentar-komentar ini. Kata-kata yang kasar dan menyakitkan bisa membuat seseorang merasa sangat buruk tentang dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, cyberbullying juga bisa mempengaruhi prestasi belajar seseorang. Namun, setelah mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan, kilau kebahagiaannya mulai redup. Tika yang dulu ceria, kini tampak murung. Ia sering melamun sendirian, seakan sedang memendam beban berat di hatinya. Sangat sedih dan marah. Saya tidak ingin pergi ke sekolah, dan saya bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Tapi, berkat dukungan keluarga dan teman-teman, saya bisa melewati masa-masa sulit itu. Sayangnya, kasus cyberbullying semakin meningkat. Dan begitu pula dengan kasus depresi dan kecemasan pada remaja. Ini adalah bukti bahwa cyberbullying adalah masalah serius yang harus kita hadapi bersama. Mengapa seseorang tega melakukan cyberbullying? Salah satu jawabannya terletak pada hierarki kebutuhan manusia. Ya, kita semua memiliki kebutuhan untuk merasa diterima dan dihargai. Namun, ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang mungkin mencari cara untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Bahkan, jika itu berarti menyakiti orang lain. Tentu saja, dunia maya memberikan rasa anonimitas yang membuat seseorang merasa lebih berani untuk melakukan tindakan yang tidak akan mereka lakukan di dunia nyata. Karena tidak ada konsekuensi langsung, pelaku cyberbullying merasa lebih bebas untuk menyakiti orang lain. Ma, Pa, aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku terus-terusan dibully di media sosial. Tika sayang, Mama dan Papa akan selalu ada untuk Tika. Kami janji akan selalu melindungi kamu. Kita akan cari jalan keluarnya bersama-sama ya. Aku takut kalau mereka akan terus mengganggu aku. Tik, jangan khawatir ya nak.
ceritain semua yang terjadi pada mama dan papa. Kita hadapi semuanya bersama. Pada akhirnya, orang tua Tika pun mengajak Tika untuk berkonsultasi dengan psikolog. Tika menceritakan semua yang dia rasakan kepada psikolog tersebut. Dan setelah itu, psikolog pun memberikan terapi dan anjuran kepada Tika untuk melakukan beberapa hal yang bisa mengurangi kesedihan dan kecemasannya. Perlahan-lahan, Tika pun mulai melakukan semua anjuran dari psikolog tersebut, dan beberapa minggu kemudian, kondisi Tika membaik dan dia terlihat ceria kembali. Jika kamu atau temanmu mengalami cyberbullying, jangan ragu untuk mencari bantuan. Karena ada banyak orang yang siap untuk membantu. Mari kita ciptakan lingkungan online yang positif dan saling mendukung.